pernah perform di sekolah karena tugas-tugas sekolah gitu. Terus di kafe deket UPN sana itu juga tugas sekolah sih. Sama di acara Purwacaraka gitu. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Kalau aku sendiri musik itu kayak yaudah cuman jadi temen, kayak kalau lagi sedih, lagi senang, hobi cuman. Halo teman-teman, kembali lagi di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Kenalin, aku Yuhensya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Halo Kak. Halo. Dengan kakak siapa nih? Kenalin, namaku Zevanya Gloria, biasanya dipanggil Zevanya. Oke, halo Kak Zeva. Halo. Kak Zeva asalnya dari mana nih? Aku asalnya di Surabaya, cuman orang tua aku tuh yang papa itu asli dari Ambon. Oh, jadi ada keturunan orang Ambon nih? Iya, Nona betul. Ambon. Betul. Cantik banget sih Kak. Makasih. Itu kakak punya hobi nggak? Punya. Apa tuh Kak? Hobiku itu nyanyi. Nyanyi aja? Iya, nyanyi. Itu yang paling hobi sih, yang paling kelihatan. Paling menonjol ya Kak ya? Oh, pernah perform di mana aja tuh Kak? Aku itu pernah perform di sekolah karena tugas-tugas sekolah gitu. Terus di kafe deket UPN sana itu juga tugas sekolah sih. Sama di acara Purwacaraka gitu. Itu kakak solo atau gimana Kak? Itu padus. Kalau Purwacaraka itu? Iya. Oh, itu lomba atau cuman sekedar perform biasa gitu? Iya, kayak perform biasa gitu, event. Kalau di padus gitu kan kalau nggak salah ada tipe-tipe suara ya Kak? Iya. Itu kakak tergolong kemana tuh? Kalau aku itu alto. Itu cara taunya gimana Kak? Biasanya tuh sama gurunya dites satu-satu kayak do re mi fa sol la si do. Terus nanti dikasih nada rendah atau nada tingginya, nanti kan kelihatan nyampe atau enggaknya. Oh, berarti kakak biasanya rendah gitu? Iya, di rendah. Oh, berarti kakak udah pernah perform, udah luas lah ya dibilang gitu ya. Terus kakak belajar itu gimana? Diajarin atau belajar sendiri? Kalau di sekolah itu diajarin, cuman kalau biasanya di rumah itu otodidak sih, jadi kayak nyanyi-nyanyi biasa gitu. Oh, jadi nggak ikut les dari kecil gitu Kak? Nggak pernah. Emang udah bakat alami berarti ya Kak ya? Keturunan. Ui. Oh, emang biasanya orang Ambon itu suaranya bagus-bagus nggak sih Kak Iya, ya? kebetulan papaku bisa nyanyi. Di keluarga aku itu yang bisa nyanyi itu papaku, terus kakakku yang pertama, kakakku yang kedua, sama aku. Wih, berapa saudara Kak? Aku 4 saudara. Oh, kakak yang Aku yang ketiga. Oh gitu. Oke, kakak tadi udah bilang pernah perform di sini di situ gitu kan. Berarti suaranya enak nggak sini Kak? Pasti kan. Semoga. Kalau alto itu biasanya ciri-cirinya itu kayak rendah, habis itu kayak serak-serak gitu nggak sih Kak ya? Kalau serak-serak sih itu nggak apa ya, nggak harus sih. Itu kan ciri khas suaranya masing-masing. Cuman kalau aku ada serak-seraknya gitu. Wih, serak-serak basah nggak sih Kak? Boleh nyoba nyanyi nggak Kak? Boleh. Mau nyanyi apa nih? Lagu Berharap Tak Berpisah aja. Oke, silakan Kak. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Wih, suaranya enak banget. Terima kasih. Udah cantik, suaranya enak banget, ya ampun.
Aku boleh nggak kak ngefans sama kakak nih? Boleh, boleh. Ih, by the way kakak umur berapa nih? Aku tahun ini 16. Ih, masih kecil ya kak. Eagle. You're not eagle. You're an adult man. I'm an eagle. Ih, imut banget pantesan. Punya band nggak nih kak? Punya, itu buatnya karena tugas sekolah sih. Apa tuh namanya kak? Namanya itu Sanarabi. Sanarabi. Apa tuh artinya kak? Gak ada artinya sih, karena buatnya itu kayak ya udah asal buat aja. Spontan berarti. Ya, yang penting kebuat. Boleh di-spill nggak nih kak IG-nya? Boleh, IG-nya itu Sanarabi, itu E-nya ada 2 di belakang, titik sama underscore. Oke, nanti di-spill di atas atau di mana itu ya kak ya. Itu by the way isinya apa aja kak? Karena tugasnya di sekolah itu cuman akustikan. Terus aku tuh di kelompok itu 4 orang doang. 4 orang itu 2 itu media, 2 lagi itu aku sebagai vokalisnya, sama temanku Ivana itu sebagai keyboard, terus dia juga bisa main gitar. Jadi kadang gonta-ganti gitu. Berarti kayak cuman berdua ya yang Iya. Wih, berarti harus bisa wah nggak sih kak? Iya. Susahnya di situ ya. Betul. Tapi kakak bisa ngadepinnya nggak kak? Kalau ngadepinnya awal-awalnya itu gugup karena temanku tuh juga lumayan introvert. Oh, yang Ivana itu? Iya, aku tuh kan juga sebenarnya mabuk panggung kan, ikut lomba-lomba, tampil-tampil gitu kan. Jadi belajarnya itu otodidak. Jadi itu challenge sih, kayak perform di banyak orang. Iya sih. Ya baru di sekolah-sekolah itu kan, akhirnya ada perform di sekolah karena tugas, di kafe, sama di event perwacara kemarin. Gitu. Tapi kan kayak nervous itu masih terus-terusan ada Iya, gitu ya. ada. Cara kakak ngadepinnya tuh gimana kak? Cara ngadepinnya itu lebih ke diem dulu sih. Jadi Lihatlah dan jadi jangan banyak ngomong, diem, terus kayak lebih rileks, biar bikin rileks. Terus ya udah, kalau aku gitu biasanya. Kayak udah diterima aja gitu Iya, ya. jadi lebih ke diem gitu terus. Tapi kalau pas udah nerima gitu ya kak ya, tapi pas nyanyi tetap aja ada false-nya gitu. Itu kakak gimana caranya kak? Caranya itu lanjut aja sih, karena kan kalau kita berhenti di jalan pas lagi nyanyi itu kan kayak nggak enak banget kan. Jadi kalau aku itu biasanya kayak udah jalan aja gitu. Oh gitu. Ya. Jadi saran dari Kak Zeva kayak gitu ya teman-teman. Nice. Oh ya, kakak kakak pernah dapet kayak cerita gitu nggak kak? Kayak udah punya cerita sedih, seneng atau lucunya gitu pas ngeband atau apalah gitu kak? Oh, ada. Apa tuh? Aku cerita sedihnya dulu ya. Iya, nggak apa-apa sedihnya. Jadi sebelum terbentuknya band Sanarabi itu, aku dulu punya band itu namanya Bird Looking Up. Apa kak? Bird Looking Up. Bird Looking Up. Ya, itu sama aku sebagai vokalisnya, dan itu anggotanya tuh lebih banyak, ada 10 orang. Wih banyak ya. Iya, ada 10 orang, dan itu ada ya itu kayak bass, gitar, terus keyboard, terus kalau misalnya akustikan ya main kajun, kalau main band main drum, sama vokalis itu. Nah cerita sedihnya itu karena kita tuh dalam grup itu kurang komunikasi gitu loh kak. Jadi pas kita dapat tugas perform di kafe-kafe gitu buat live musik, itu tuh kita kurang komunikasi, jadi kita nggak jadi tampil di day one. Tampil padahal itu udah latihan dari Agustus. Wih. Itu tampilnya kapan kak? Tampilnya itu kayaknya pertengahan September kemarin. Oh lama juga ya. Ya 3 minggu yang lalu kan. Itu gagal perform karena kita kurang komunikasi. Harusnya itu tampilnya jam 6, tapi laki-lakinya datangnya jam 7. Nah jam 7 itu kan di kafenya itu juga ada event nonton kayak nobar Persebaya gitu loh kak. Jadi ya udah akhirnya nggak jadi perform. Terus di situ saling salah paham gitu karena kurang komunikasi. Akhirnya bandnya tuh bubar. Bubar karena masalah itu. Iya, tadi, karena ya. masalah itu tadi. Ya kalau menurutku tuh sebenarnya namanya band itu kan pasti ada masalah. Iya, pasti. Cuman mungkin
di grupku itu kurang bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Akhirnya ya udah pecah gitu. Iya, takutnya timbang lebih besar gitu Ya. ya. Oke, kalau cerita lucunya ada nggak nih Kak? Kalau lucunya itu di bandku tuh biasanya ya itu kayak kita tuh sering bercanda bareng, asik gitu sih, ya senengnya gitu. Terus bandku tuh rata-ratanya puji Tuhannya orang-orangnya itu cepet, kayak belajarnya tuh cepet. Jadi bukan yang harus ngulik dulu, jadi mereka tuh bisa langsung ngulik, bisa langsung main. Kayak keyboardisku itu Ivana, dia tuh kok disuruh main ini, nada ini, dia tuh bisa langsung mainin gitu loh. Itu sih, itu tuh senengnya karena dapat band yang cepet ya, tapi sedihnya karena komunikasinya itu aja Iya sih. Tapi berarti kalau sama yang sekarang itu chemistry-nya udah mulai kebentuk gitu Iya, ya? kan sih, karena cewek-cewek juga kan isinya, iya sih. jadi lebih cepat perkenalannya. Gitu. Oke, buat rencana ke depan Kakak Zeva ini, Kakak sekarang kelas berapa? Aku kelas 11. Kelas 11. Habis ini kelas 12. Iya. Habis kelas 12 lulus ya, Kak? Iya, Kakak ini niatan mau kemana nih rencananya? Kalau aku niatannya tuh nggak langsung kuliah, jadi kayak biar Oh ya. ya itu, jadi pengennya tuh berhenti setahun dulu, pengennya tuh kerjanya tuh kerja yang fun aja, yang ya cari-cari pengalaman. Meskipun di kelas 12 kan nanti magang, Iya. cuman nyari-nyari pengalaman lagi sama ngumpulin apa ya, kayak memastikan diri mau ngambil jurusan apa. Karena jujur aku tuh bingung mau ngambil jurusan apa kalau kuliah. Oh, berarti Kakak nggak ngelanjutin nyanyi Kakak gitu buat ngambil kuliah? Kalau musik mungkin enggak kalau di kuliah, karena kalau aku sendiri musik itu kayak ya udah cuman jadi temen, kayak kalau lagi sedih, lagi senang, hobi cuman bukan yang harus dibawa ke dalam kuliah atau apa. Aku kalau kuliah tuh pengen ambil jurusan yang lain sih. Oh, jadi kayak musik itu buat sampingan aja buat Kakak Betul. gitu. Jadi kalau ada job mungkin bisa diambil tapi nggak bisa diseriusin gitu. Iya betul. Oke. Terus arti musik dari Kakak itu apa, Kak? Kalau arti musik itu tadi itu kayak jadi temen sih, karena kan kalau kita tuh sebagai anak musik, kayak musik itu bisa temenin kita lagi sedih, lagi senang. Kita pun kalau bisa buat lagu juga kayak gitu. Jadi teman sih, kayak nemenin kok lagi ngerasa sedih atau seneng gitu. Iya, jadi kayak buat temen yang bakal selalu ada. Berarti arti musik dari Kak Zeva. Oke, jadi kita berharap agar Kak Zeva ini bisa kedepannya lebih baik lagi dan Kak Zeva bisa dapet jurusan yang Kakak Zeva sendiri mau dan bisa cari jati diri lah ya, lebih Iya. tepatnya gitu ya. Oke. Oh ya, boleh spill Instagramnya, Kak? Boleh. Apa tuh? Instagramnya itu cupacup, Cupacup. apa ya, aku lupa lagi. Wait for it. Here it comes. Almost there. Gimana Kak tulisannya, Kak? CCUPA, pokoknya kayak cupacup ya. Oke, nanti kita di spill ya. Aku lupa. Ya nanti kita spill kok Kak, santai Oke. aja. Itu Kakak biasa ngover-ngover juga? Iya, tapi jarang. Tunggu kayak lagi mood aja sih. Kalau TikTok juga ngover gitu nggak Kak? Enggak, kalau TikTok aku nggak main TikTok sih. Jadi TikTok cuma buat scroll doang. Oh, kirain nggak main TikTok kayak wah gitu. Oke, teman-teman, sekian podcast kali ini. Kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan setelahnya. Oke, see you. Bye.